Selanjutnya ada Cindy Hua, ada Michelle Tahalia. Selanjutnya ada Kiki Narendra, Agni Pratista, Kang Epi Kusnandar, Faktatis dan juga Fajar Gomez. Yes, ini dia teman-teman media, sudah kita berikan untuk teman-teman media ke depan. Ini dia jajaran cast. Nanti kita akan berikan kesempatan untuk mengambil gambarnya juga bersama dengan jajaran cast dan jajaran sineas. Namun kita akan mulai dengan mengobrol terlebih dahulu sebelum kita membahas dari filmnya. Pak Winston mungkin yang pertama bertemu dengan teman-teman media. Akan rilis di 2 hari lagi, itu di hari Kamis, dan unik tanggalnya 29 Februari Pak. Penentuan tanggal 29 Februari ini dirasa pas untuk Pasar Setan. Gimana Pak? Silakan Pak Winston. Iya, selamat sore teman-teman semuanya. Sore. Terima kasih atas kehadirannya, sudah menonton film Pasar Setan. Semoga teman-teman suka. Kita percaya setiap film itu ada takdirnya masing-masing. Jadi kita percaya, kita memilih tanggal 29 Februari karena kita percaya 29 Februari merupakan tanggal yang sangat unik dan memiliki makna khusus, dan memang adalah takdir bagi film Pasar Setan. Lebih uniknya lagi, tanggal 29 Februari jatuh pada hari Kamis, Kamis Legi ya. Kalau kita ngomong Kamisnya aja, Kamis 29 Februari itu baru ada lagi di tahun 2052. Wow. Jadi 28 tahun lagi. Wow. Jadi kita berharap seunik tanggalnya, berharap filmnya juga bisa memiliki takdir untuk diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Amin. Siapa Winston, yang menarik juga dari Pasar Setan ini kan menjadi film horor ketiga persembahan dari IDN Pictures, menggandeng penulis yang juga sudah diakui lewat penghargaan di dunia sastra, dan juga sebagai film panjang debut dari sang sutradara. Tepuk tangan untuk sang sutradara kita. Nah, ini kita pengen tahu Pak Winston, bagaimana IDN Pictures terus berinovasi dalam pencerita dan memberikan ruang bagi para talenta yang sedang berkembang tentunya di perfilman Indonesia, Pak. Iya, sejak IDN Pictures pertama dilahirkan, visi kita adalah untuk memajukan industri film Indonesia. Jadi peran IDN Pictures adalah sebagai sebuah platform di mana talenta-talenta terbaik maupun talenta-talenta berpotensi, baik itu sebagai cast, movie makers, dan semua bergabung dalam sebuah platform ini dan menghasilkan karya yang baik. Bukan hanya untuk ditonton oleh banyak orang, tapi karya yang benar-benar kita bangga sampai 10, 20, 30 tahun ke depan. Nah, jadi ini yang menjadi selalu menjadi prinsip kita di IDN Pictures, dan yang kita telurkan melalui film terbaru kita, yaitu film Pasar Setan. Jadi kita benar-benar berharap film Pasar Setan ini adalah film horor dengan genre yang cukup baru. Kita menggunakan perpaduan found footage berdasarkan kisah nyata, terinspirasi dari kisah nyata, dan diperuntukkan untuk teman-teman yang suka mendaki gunung, pendaki gunung, akan mendaki gunung, atau pernah mendaki gunung. Seperti itu. Boleh tahu nggak di sini berapa yang pernah naik gunung? Saya, Pak. Ya. Berapa banyak? Katakan aja. Banyak aja katakan yang naik gunung, yang pernah naik gunung. Nah, iya. Baru mau naik gunung. Tepuk tangan buat teman-teman yang pernah naik gunung. Tadi saya sebagai hobi naik gunung, setelah nonton Pak, kayaknya setahun ke depan nggak mau naik gunung dulu Pak. Nggak apa-apa. Iya Pak, takut. Ini luar biasa terdeliverynya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Winston dong. Oke, kita ke Mas Andi sebagai produser sih. Mas Andi ini menarik juga seperti yang kita baru selesai nonton, yaitu film Pasar Setan. Ini juga sutradarai kan oleh Mas Wisnu. Ini juga pengen kita tanya juga dari seorang yang menandakan IDN Pictures selalu terbuka untuk talenta-talenta yang sedang tumbuh, dan juga membuat apa yang membuat seorang Mbak Susanti Dewi ini percaya untuk film Pasar Setan ini disutradarai oleh Mas Wisnu. Silakan. Oke, terima kasih dia. Selamat sore teman-teman semua. Sore. Terima kasih atas waktu hadir pada sore hari ini. Melanjutkan seperti yang Winston bilang ya, memang komitmen kami dari awal IDN Pictures, kami berharap IDN Pictures bisa menjadi platform bagi para talenta, baik yang sudah established ataupun yang masih sedang mencari jalannya, gitu. Karena
apa ya, karena kita semua tahu bahwa kesempatan itu kan adalah sesuatu yang sangat mahal dan sulit dapatkan. Nah, peran kami sebagai produser di sini bukan hanya sebagai pihak yang merealisasikan secara, mungkin kita tahu bahwa film adalah sebuah produk yang membutuhkan investasi besar, tapi kita juga berperan sebagai partner kreatif, di mana tugas kami adalah untuk bisa mengeluarkan talent terbaik maupun skill terbaik dari partner kolaborator kami gitu. Dan kami sangat senang sekali bisa bekerja sama dengan Mas Wisnu, dan Mas Wisnu ini juga bukan orang baru sebenarnya ya. Beliau juga sudah banyak sekali pengalamannya di sisi dokumenter memang, dan memang pada saat aku dan Fajar dan Winston, pada saat kami beride untuk membuat film horor tentang pasar setan, yang kita tahu ini semua orang tahu loh tentang pasar setan. Lantas approach seperti apa yang mau kita gunakan? Tentu approach yang pendekatannya real. Pada saat kita ngomongin sesuatu yang real, berarti kita tidak lepas membicarakan sebuah dokumenter approach. Nah, siapa yang paling baik di Indonesia? Yaitu Mas Wisnu Surya Pratama. Ya seperti itu. Yes. Ditambah lagi sama Mas Wisnu juga karena anak gunung nih Mas Andi. Itu sudah. Jadi kisahnya waktu juga menjadi bagian ya kan dari perjalanan pendakian gunungnya Mas Wisnu ya. Dan yang menarik lagi, merespon selalu fenomena-fenomena yang terjadi di kelompok Gen Z nih. Apakah ini juga menjadi selalu dasar ketika Idean Pictures untuk mendevelop cerita Mas Andi untuk ke generasi Z ini? Iya, mungkin teman-teman di sini bukan pertama kali ya, mungkin ada yang pertama kali atau sudah beberapa kali hadir ke acara preskon film-film kami, dan betul Dias, kami memang selalu berupaya untuk selalu membuat sebuah karya yang bukan hanya dekat dengan generasi sekarang atau ya generasi Z. Tapi kenapa? Kenapa kita memilih cerita-cerita yang dekat dengan mereka? Karena Idean Pictures kami ingin sekali, seperti tadi Winston bilang, bukan hanya membuat produk bagus sudah pasti ya, maksudnya pasti itu yang kita kejar, tapi yang memberikan dampak positif, jadi bermakna kepada generasi yang ada sekarang gitu. Jadi memang itu betul sekali, memang itu yang kita cari gitu. Ya, itu dia, tepuk tangan untuk Mbak Susanti Dewi, thank you. Kita ke Mas Wisnu sebagai sutradara. Ini dia debut pertama film Ajangnya loh, tepuk tangan dong. Selama lalas buana di berbagai dan dokumenter dan lain-lain, akhirnya Pasar Setan menjadi debut untuk seorang Mas Wisnu untuk feature film pertamanya. Mas Wisnu, ini menarik sempat kita bahas tentang Pasar Setan dan pendakian gunungnya. Ini juga tentunya di dalamnya kita lihat gagasannya, apakah ini menjadi mengkritisi juga tentang fenomena yang terjadi di era sekarang, Mas. Kreator konten menghalalkan segala cara demi konten-kontennya, atau ini juga yang mau dikedepankan? Silakan Mas Wisnu. Ya, terima kasih sebelumnya untuk teman-teman semua yang sudah hadir. Terima kasih sudah menikmati Pasar Setan, dan juga terima kasih buat Idean Pictures dan teman-teman cast and crew yang luar biasa. Mohon tepuk tangan sekali lagi. Ini mereka sudah mendeliver acting yang luar biasa di film Pasar Setan. Oke, yang pengen sekali kemudian kita diskusi bersama dengan Idean Pictures, saya, Mbak Santi, Mas Fajar Nugros dan tim, bahwa Pasar Setan ini merupakan film yang mencoba melihat fenomena apa yang terjadi. Salah satunya adalah fenomena konten kreator. Bagaimana konten kreator kemudian menghalalkan segala cara, bikin fake konten untuk mendapatkan subscriber dan rezeki tentunya. Karena itu berbanding lurus ya. Kalau subscribernya banyak, rezekinya juga banyak. Ya. Terus penonton banyak, rezekinya banyak. Nah, bagaimana kemudian ketika mereka ketahuan, kemudian ada cancel culture di masyarakat. Semuanya mengeluarkan judgement dengan gampang, dan itu akan bawa beban buat si konten kreatornya. Nah, kemudian bagaimana kemudian mereka berusaha lagi untuk memulihkan nama baiknya. Itu kemudian menjadi kritik buat kami terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat sekarang. Yes, dan juga untuk konsep visualisasinya nih Mas Wisnu, ini menarik ya. Karena sesuatu yang sebenarnya ada melegenda, apalagi dekat dengan kita gitu ya, masyarakat di Indonesia, Pasar Setan ini yang bisa diterima secara logis juga. Dan ini seperti membuktikan ke penonton ya, bahwa Pasar Setan itu memang ada. Nah, ini gimana Mas ngebangun dunia bisnis di dalam film ini, Mas? Silahkan. Sebetulnya ini berdasarkan kemudian setelah diskusi segala macam ya, pengalaman saya mendaki gunung ya. Ya. Saya juga suka mendaki gunung. Gunung terakhir yang saya daki itu kebetulan saya syuting sebuah film dokumenter
untuk Rinjani Ultramarathon. Wow, oke. Jadi saya naik Gunung Rinjani dan ternyata kemudian fenomena tentang pasar setan itu tersebar di mana-mana. Tidak hanya kemudian di satu gunung tertentu yang misalnya terkenal, Merapi misalnya, Lawu, itu kan sangat terkenal ya. Dan saya lahir dan besar di Banyuwangi, di kaki Gunung Raung. Terus di dekat situ ada Alas Kumitir, namanya kalau misalnya kita perjalanan dari Jember ke arah Banyuwangi itu melewati Alas Kumitir, dan itu dari kecil saya sudah mendengar mitos tentang pasar setan di Alas Kumitir. Jadi ada kebiasaan pengendara untuk melempar koin, kan ada yang ngawe-ngawe itu istilahnya, kalau bahasa Jawa ngawe-ngawe. Ngawe-ngawe minta koin. Tapi dulu ya melambai-lambai. Nah, tapi dulu di tahun 70-80-an itu mitos itu muncul kemudian karena pengendara melempar koin supaya selamat untuk transaksi. Kan itu daerah yang lumayan rawan ya, hutan lebat, terus jurang di mana-mana, kanan kiri jurang, tebing, banyak sering longsor segala macam. Jadi untuk supaya selamat mereka melempar koin itu. Nah terus kemudian ketika kemudian konsep pasar setan itu muncul, yang ingin saya lihat adalah bagaimana kesulitan kita akan syuting di hutan, dan bagaimana deliver pengalaman saya kepada cast and crew. Nah itu kemudian menjadi pilihan visual yang kita perlihatkan bahwa setengahnya itu adalah found footage, setengahnya bukan. Jadi selama ini kan pasar setan itu tidak ada yang berhasil membuktikan, tapi menjadi urban legend. Nah ini yang kemudian kita tajamkan di treatment kami gitu. Nah kemudian juga kesulitannya kemudian ketika kita syuting itu adalah medan yang berat. Nah, kita sempat dini hari itu suhunya mencapai 10 derajat, 9 derajat, dingin banget gitu. Nah, untung sekali kemudian untuk itu kita sudah prepare segala macam, kita punya equipment yang bagus, disupport oleh Big Armor dan Big Adventure, terima kasih. Jadi teman-teman kru dan cast juga terjaga keselamatannya, terutama di wilayah hutan dan gunung. Oke, sebelum ke jajaran cast Mas Wisnu, satu pertanyaan untuk Mas Wisnu tentang visual ini, ngobrolnya berapa lama sama Mbak Santi dan juga Pak Winston? Karena kan ini perpaduan antara found footage yang ada gitu kan, sehingga bisa terdeliver dengan sangat menarik untuk teman-teman penonton tadi, Mas Wisnu. Silakan. Oke, untuk mendevelop cerita ini kita mulai kita sudah mulai diskusi di Desember akhir. Kemudian di Januari itu masuk penulis yang memberikan tawaran-tawaran, kemudian kita develop terus sampai bulan Maret, sampai akhirnya kita sampai skrip yang kita inginkan. Dan saya senang sekali kemudian ternyata Pak Winston, Mbak Santi, dan Mas Fajar Nugros serta tim di IDN Pictures itu sangat terbuka. Jadi saya tidak merasa bahwa pekerjaan saya itu seperti bekerja untuk klien, tapi merasa bahwa saya berkembang di situ dengan ide-ide saya. Kemudian juga tim-tim IDN Pictures, kita selalu berkumpul bareng, ada tim script development segala macam yang memberikan saran, masukan, dan kemudian sangat kritis gitu, sehingga itu mempertajam ceritanya sampai kemudian menjadi konsep yang seperti ini. Oke, tepuk tangan dong untuk Mas Wisnu, thank you. Dan kita akan ke jajaran cast dan juga sudah bergabung bersama dengan kita, boleh bergabung ke sini. Ini dia Kang Epi Kusnandar, silakan Kang Epi. Yes, Allah. Ini sebenarnya di depan tapi ngeliatin doang ya tadi di depan kan. Nah, silakan boleh duduk. Oke.